kasih Anda masih bergabung di Special Report Pilkada Serentak 2024 bersama saya Patricia Mapalie. Di studio saya masih berdiskusi bersama dengan Mas Asrari Fuadi, peneliti Indonesia Indikator, dan juga Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Saya ingin menuju ke Mas Asrari terlebih dahulu di segmen ini. Tentu Mas Asrari kemudian memotret sejumlah isu atau mungkin hal-hal yang penting di media sosial yang perlu kita simpulkan bersama. Tapi sebetulnya seberapa besar Mas Asrari sentimen netizen ini kemudian mencerminkan opini publik secara keseluruhan? Ya, kalau opini publik jelas kalau mencerminkan ya pasti mencerminkan gitu ya. Meskipun tadi mungkin tidak seluruh hal yang dirasakan oleh publik, terutama di daerah kalau gitu kan, itu bisa kemudian muncul di media sosial. Tapi pada garis besarnya bahwa isu-isu yang paling banyak mendapat atensi itu pasti selalu muncul di media sosial. Dan kalau kita ngomong apakah itu menjadi penting ketika kita ngomong sosok yang bisa care sama isu di publik. Dan bahkan kami ngelihat bahwa apa yang terjadi persepsi publik terutama pada kontestasi pemilu gitu ya, apa yang terjadi di publik di media sosial itu sering beriringan dengan apa yang kemudian terrepresentasi misalnya di hasil survei, bahkan secara waktu itu kadang mendahului. Misal kemarin di Pilpres 2024 kami meng-capture ada kenaikan di Amin itu pada bulan Desember misalnya, itu sudah naik engagementnya, walaupun di bulan-bulan sebelumnya itu masih kalah dibanding Ganjar gitu. Tapi di survei baru kemudian banyak muncul kan di bulan Januari karena mungkin survei baru mengcapture-nya di akhir Desember. Nah, dari sisi itu kemudian kita berkeyakinan apa yang kemudian dibincangkan oleh publik, atensi publik, engagement publik di media sosial itu seringkali kemudian juga beririsan dengan persepsi mereka terhadap tingkat keterpilihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ngomong platform ini kan memang ada platform yang kadang-kadang itu produksi kontennya tuh tidak organik gitu loh. Tapi ada platform-platform yang memang untuk bikinnya tidak organik itu agak susah. Kalaupun dibikin tidak organik, atensinya itu kurang. Misalnya kayak TikTok. TikTok tuh platform yang paling susah, Mbak, untuk kita mendapatkan atensi publik ketika kita berupaya membuat konten yang tidak organik. Nah, di TikTok lah kemudian juga kami melihat ada keserasian dengan hasil di Pilpres kemarin. Misal kami melihat kemarin mencoba membandingkan engagement di TikTok dengan hasil KPU misalnya. Itu selisihnya di antara 1-3%. Kalau disurveikan 3% itu sudah masuk margin of error. Nah, ini yang kami lihat. Tapi kalau kita berbicara pilkada, apakah kembali yang terrepresentasi di TikTok itu bisa memungkinkan untuk memprediksi sebuah kemenangan? Itu agak susah. Karena penggunaan platform di daerah itu beragam. Kalau di kota-kota besar mungkin platform TikTok, Instagram itu menjadi yang paling besar. Tapi kalau makin ke ujung, makin ke daerah yang paling ujung, itu mungkin Facebook masih paling gede. Nah, ini yang juga tidak mutlak bahwa apakah orang terkenal di TikTok akan terpilih. Nah, ini agak susah juga. Ada pola yang berbeda nggak ketika kita memotret Pilkada 2024? Mungkin kita bandingkan sedikit dengan Pilpres yang lalu. Ya, polanya tetap mengejar popularitas. Karena mungkin antara angka popularitas dengan tingkat keterpilihan tuh mungkin secara persentase agak-agak mendekati lah gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari upaya kampanye yang dilakukan, orang kan sesungguhnya sudah agak bosan ya dengan pola-pola kampanye yang tadi saya bilang. Kami coba ngecek cara gratis, ternyata masih diulang kata gratis gitu. Kami coba ngecek cara gemoy, juga gemoy. Bahkan pada misalnya gaya-gaya konten visualnya, birunya biru gemoy semua gitu. Apakah tidak ada ciri khas? Nah, padahal kalau kita membaca karakter netizen itu kan sangat sungguh bosan ya Mbak ya. Karena mereka tiap hari tidak mau kemudian melulu ngeliatin itu doang. Mereka butuh kebaruan-kebaruan. Nah, ini yang mungkin kemarin agak menjadi PR dan tidak dilakukan banyak calon di menggunakan media sosial, kecuali mungkin Jakarta gitu ya. Selalu ada kebaruan yang kami lihat secara gaya kampanye di media sosial. Nah, tapi di tiga paslon? Iya, di 3 paslon. Termasuk paslon 2, Mbak. Aktif juga? Dari sisi netizen juga engagement tinggi? Engagement tinggi, bahkan ini paslon 2 ini paling unik, paling berani kemudian mengeluarkan statement-statement yang kira-kira out of the box kalau kita ngomong gitu kan. Misalnya soal elit global, pandemi yang harusnya tidak ada pandemi dan lain. Ini kan yang memancing kemudian kebaruan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh publik sebenarnya. Bukan lagi kemudian mereplikasi kata-kata yang sudah dipakai pada kampanye sebelumnya. Ini kan membuat publik jenuh sebenarnya. Dan ini konteksnya pilkada, bukan konteks nasional. Artinya kan kalau bisa meskipun ada kebaruan, konteksnya dikaitkan dengan isu-isu lokal. Nah, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu publik dan kayaknya
belum terlalu dimainkan. Artinya memang mungkin ada shifting dari pilpres ke pilkada yang terlalu waktunya dekat. Jadi asumsinya orang berkampanye di media sosial ya sudahlah pakai gaya lama aja dulu gitu. Kalau dari sisi gaya kampanye mungkin kalau disasar dari sisi usia atau umur itu seperti apa sebetulnya? Ya kalau karakteristik pemilih kan masih banyak Gen Z dan milenial ya rata-rata di beberapa daerah lah. Makanya penggunaan platform juga rata-rata ya platform yang mereka sukai, TikTok dan Instagram. Tapi cara-caranya berkampanye kadang-kadang tidak sesuai juga dengan platform tersebut. Misal tadi saya bilang nggak bisa kita bawa narasi yang agak serius di TikTok berbeda dengan di Twitter gitu loh. Nah tapi kadang-kadang gaya kampanyenya para paslon nih kalau di TikTok masih serius-serius gitu. Jualnya program kerja bukan ngejual bagaimana si paslon ini bisa engage sama pemilih. Misal kalau kemarin kita berkaca pada gaya kampanyenya Anies misalnya, dia lakuin live TikTok. Yang ini kan pola-pola yang sebenarnya disitulah justru yang ditunggu oleh publik. Nah ini yang kurang kurang dimanfaatkan betul. Padahal kalau kita ngomong secara proporsi pemilih, mereka inilah yang harusnya disasar gitu. Oke. Kalau dari SMRC melihat karakteristik mungkin Mas, kita balik lagi ke Jakarta. Dari sisi usia mungkin atau dari sisi gaya kampanye atau dari sisi engagement pasangan calon dengan masyarakat atau warga sekitar, bagaimana menggambarkan hal ini? Iya, kalau dari sisi demografi tadi ya, dari sisi usia memang selama ini terutama ya Pak, mereka yang natif media sosial ya, Gen Z gitu ya, memang selama ini yang sangat aktif di ruang itu kalau kita lihat memang adalah Pak Ridwan Kamil gitu ya. Sementara dari mereka yang di luar itu yang usia milenial, kemudian generasi X, boomers dan seterusnya itu mungkin itu yang lebih masuk untuk pasangan Pramono Rano, terutama di situ karena di situ ada Rano Karno ya. Kita memang melihat pertarungan Jakarta juga unik ini. Yang paling bertarung sebetulnya dari pasangan nomor 3 itu bukan Pramono tetapi Rano Karno. Ini ini untuk saya kira selama ini kecenderungannya kan di Indonesia publik itu melihat pada sosok nomor satunya, calon gubernurnya, calon bupatinya, bukan pada wakil. Tapi di Jakarta ini agak kebalik ini untuk pasangan nomor 3. Justru yang paling kuat menarik pemilih itu adalah Rano Karno pada pasangan. Itu faktornya karena akamsi? Pertama akamsi, mungkin juga karena memang sangat populer kan Rano Karno. Karena itu kemudian kita lihat, kalau kita lihat dari sisi demografi, pasangan nomor 3 itu lebih baik didukung oleh mereka yang relatif lebih berumur. Lebih senior gitu ya. Mulai dari generasi milenial sampai generasi yang lebih senior lagi itu lebih kuat gitu kepada pasangan Pramono Rano Karno. Juga lebih kuat di kalangan mereka yang berpenduduk berpenghasilan lebih rendah gitu ya. Ini juga menarik karena kan kalau kita lihat sebelumnya justru para pendukung PDI Perjuangan itu justru kalangan agak menengah ke atas gitu ya, PDI Perjuangan itu. Tapi pasangan ini sudah relatif berhasil masuk ke kelompok menengah ke bawah gitu ya. Terutama mungkin karena di sana ada etnis yang cukup besar yaitu etnis Betawi, ya di mana Pak Rano Karno ini lebih merepresentasikan etnis Betawi ini. Dan jadi ada berkelindan di sana ya antara etnisitasnya, kemudian pendapatannya, kemudian usianya gitu ya. Berkelindan juga pada diri Rano Karno ya. Dia sebagai orang Betawi atau representasi orang Betawi ya, Sidul anak Betawi. Tapi pada saat yang sama juga dia adalah artis yang terkenal di masa lalu gitu. Sangat populer dibanding dengan tokoh-tokoh lain kan tidak ada yang benar-benar terkenal gitu ya. Kalau di Jakarta yang paling populer memang Rano Karno gitu. 93% di survei terakhir kami itu kenal dengan Rano Karno. Itu bahkan pengenalannya itu lebih tinggi dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dikenal sekitar 91% saja. Selain dikenal dia juga diterima gitu ya. Akseptabilitasnya itu 92%. Artinya hampir semua yang kenal itu suka. Pada Ridwan Kamil dari 91% yang kenal itu yang suka hanya 74%. Jadi agak rendah gitu, resistentinya hampir tidak ada pada Rano Karno. Saya kira itu yang menarik ya. Kecuali memang di kalangan yang memang tadi ya mungkin pemain TikTok dan seterusnya, Pak Ridwan Kamil kan sudah lama di media sosial, memang masih lebih populer di sana dibanding pasangan yang lain. Tapi Anda setuju kalau misalnya ada anggapan bahwa gaya kampanye Ridwan Kamil ini tidak seluas waktu ia berkampanye di Jawa Barat? Ya mungkin bukan
Ridwan Kamilnya yang tidak luas ya. Saya kira gaya Pak Ridwan Kamil tidak banyak perubahan gitu ya kalau kita ikuti media sosialnya ya. Yang berubah mungkin konteksnya masyarakatnya. Di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat Jakarta mungkin dua bentuk masyarakat yang berbeda gitu ya. Di Jawa Barat kan masih ada sebagian yang di pedesaan, di perkampungan. Di Jakarta kan tidak ada desa kan, semuanya kelurahan. Ini kota gitu. Jadi masyarakatnya lebih beda gayanya ya, menerima informasi itu beda. Mungkin masyarakat Jakarta tidak hanya memperhatikan sekedar gaya, tapi juga substansinya. Bukan sekedar janji gratis ini, gratis itu, dan seterusnya. Tapi juga apakah itu bisa dilakukan, apakah itu realistis untuk dilakukan atau tidak. Dan kalau kita lihat dari sisi itu, saya juga pernah saya katakan di sini ya, Mbak, saya melihat ada perbedaannya antara program nomor 3 dengan program nomor 1. Nomor 1 itu ideal. Kalau itu berhasil dilakukan, misalnya membangun pemukiman di mana orang bisa bekerja di situ, bisa nge-mall di situ, ya ideal sekali. Yeah. Tapi apakah itu mungkin dilakukan di Jakarta? Dan apakah itu mungkin dilakukan dalam 5 tahun gitu ya, untuk mengatasi kemacetan gitu ya. Sementara pada pasangan Pramdul mungkin tidak ideal. Ya mereka mengatakan bahwa persoalan kemacetan di Jakarta itu tidak bisa diatasi oleh hanya pemerintah kota Jakarta. Tapi ini harus kerjasama dengan kota-kota yang lain. Karena itu mereka akan membangun kolaborasi, misalnya mengembangkan Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek sampai Cianjur gitu ya. Itu kan sesuatu ya mungkin dilakukan gitu kira-kira gitu ya. Atau kemudian berusaha menaikkan jumlah penduduk Jakarta, jenis warga Jakarta yang boleh mengakses Transjakarta, MRT, LRT secara gratis gitu. Itu mungkin dilakukan gitu ya. Jadi hal-hal itu misalnya bandingkan dengan program Pak Ridwan Kamil akan memberi insentif pada generasi milenial dan generasi Z yang di PHK 3 bulan. Gimana, dari mana uangnya? Akan menggratiskan kopi dan co-working spaces di Jakarta. Ya itu bagus gitu loh, itu ideal, tapi apakah itu mungkin dilakukan? Nah menurut saya aspek-aspek ini yang mungkin luput dari perhatian Pak Ridwan Kamil. Kalau di Jawa Barat mungkin itu bisa dilakukan. Ya mungkin co-working spaces itu apa gitu ya, kalau mungkin daerah yang tidak ada, bukan kota gitu di Jawa Barat, itu jumlahnya masih sangat besar. Sehingga mungkin orang memperhatikan kata gratisnya gitu ya di sana. Di Jakarta kata gratis, tunggu dulu, saya tahu itu co-working spaces itu mahal itu. Kopinya itu ya minimal 35.000 gitu. Kamu mau menggratiskan itu gimana caranya? Kira-kira itu ya. Oke. Dharma Kun? Dharma Kun ada persoalan fundamental pada Dharma Kun ya. Tentu saja dia tadi saya setuju, dia mengemukakan gagasan-gagasan yang agak berbeda gitu ya, mengejutkan gitu ya. Dan saya kira itu bisa sebenarnya menjadi pintu masuk untuk kemudian dia lebih dikenal. Tetapi persoalannya, kedikenalannya itu atau popularitasnya sangat rendah. Kalau tidak salah survei kami terakhir hanya 26% atau 20-an% saja orang Jakarta yang tahu Pak Dharma Pungrekun. Yang wakilnya Kunwardana lebih rendah lagi, di bawah 20%. Jadi kalau dikenal saja tidak, bagaimana bisa memilih gitu ya. Dia cuma dikenal 26%. Bandingkan dengan lawannya 93%. Jadi gapnya terlalu jauh gitu. Jadi sangat fundamental persoalan pada pasangan nomor 2 independen ini. Dan saya kira dalam waktu yang singkat itu tidak bisa dilakukan kan, untuk kemudian tiba-tiba menaikkan kedikenalan. Kalau kedikenalannya misalnya katakanlah 70%, 80%, saya kira itu bisa lebih kompetitif ya dengan gagasan-gagasan tadi. Saya juga jarang sekali melihat baliho-baliho Ya, Pak Dharma Pungrekun dan juga Kunwardana gitu ya. Paling banyak Pak Pram dan Pak Rano ya, paling banyak kalau nggak salah ya. Ini sesuai yang saya lihat aja di jalanan. Pak Ridwan Kamil juga adalah sedikit kita lihat di jalan-jalan Jakarta ya. Jadi artinya kalau melihat dari sisi kampanye, kalau dari Pak Dharma Pungrekun, kalau memang persoalan fundamentalnya sudah seperti itu, mau di apapun, upaya seperti apapun dalam waktu yang sangat singkat, itu akan sangat mustahil untuk menaikkan suara. Iya, karena kan pertama kali itu yang basisnya ya. Dan dikenal saja itu pasti tidak cukup. Dia harus disukai, dan untuk dari yang dikenal menjadi disukai itu butuh kerja keras lagi. Jadi dia masih ada 2 tahap ini. Setelah disukai juga tidak cukup saja. Kita misalnya 3 orang, ada pemilih yang suka kepada semuanya, tentu akan ada pembeda lagi untuk kemudian dipilih gitu ya. Ada diferensiasi. Jadi ada 3 langkah ini yang harus
ditempuh oleh Pak Dharma Pongrekun untuk sampai kepada dipilih gitu. Apalagi Agak jauh. datang dari sebagai calon independen gitu ya. Calon Jadi independen, butuh kerja keras yang Ya, lumayan betul. ekstra kalau dibandingkan dengan pasangan-pasangan calon lain. Oke, Mas Asrari, TPS sudah ditutup ya, udah jam 1. Siapa yang kira-kira lebih kuat? Itu mungkin dari sisi prediksi mana? ya Di kita Jakarta? di Jakarta. Di Jakarta tadi kami declare di depan bahwa kami ngeliat berbagai anomali gitu ya. Seharusnya kan kalau kita mau prediksi biasanya trennya itu selalu beriringan terus. Dia terus yang leading gitu. Nah ini ada kebalikan-kebalikan, misalnya exposnya dia salah satu tinggi, yang lainnya tuh engagementnya tinggi gitu. Jadi nggak seiringan. Sentimennya juga positifnya harusnya terlalu besar, tapi di sisi lain juga secara engagement tidak dimakan sentimen positifnya. Ini yang kami melihat sepertinya Jakarta, jujur aja kami belum bisa menentukan siapa secara percakapan netizen ya Mbak ya, siapa yang akan menang. Tapi di luar itu, tadi kalau ngomong soal Dharmakun, ini yang mungkin kalau kita ngomong apakah pilkada jadi 1 putaran atau 2 putaran, ini juga yang bisa jadi 2 putaran loh. Ketika kemudian orang-orang yang merasa jenuh dengan perbincangan-perbincangan tadi ya. Misalnya tadi kenapa kemudian lebih banyak kontroversi sih yang dibilang, kemudian kenapa kemudian Dharmakun bisa muncul sebagai sosok yang istilahnya punya efek kejut yang lumayan besar. Walaupun cara gaya kampanye Dharmakun sebenarnya kan sudah sangat spesifik ya, di mana kata-kata tertentu diulang terus di tiap debat, getuk tular adab, adab, adab. Walaupun ini agak susah dikunyah oleh netizen, Mbak. Adab ini maksudnya apa gitu kan? Program kerja kah, akhlak kah, atau apa gitu kan? Ini kan yang agak susah. Tapi secara gaya kampanye ini memberikan efek kejut. Nah, semisal ini bisa memberikan kemudian tingkat keterpilihan 10% aja kayaknya Mas ya, itu bisa jadi 2 putaran ya. Nah ini yang kemudian menjadi seru. Justru saya yang kalau saya ya gitu ya, melihat pilkada justru menunggu berapa angkanya Dharmakun pada hari ini. Gitu. Bukan lagi siapa yang menang kalah, karena kalau menang kalah saya rasa tadi agak sulit ya. Tapi kalau apakah pilkada 1 putaran, 2 putaran, nah ini yang menarik. Oke, Mas Ediman ada pandangan lain mungkin soal Di itu? Jakarta. Saya setuju bahwa Dharmakun ini mungkin akan jadi kunci ya. Kalau ia berhasil meraih suara cukup signifikan, katakanlah 10%, ini bisa menurunkan kesempatan pada Pramono Rano untuk menang 1 putaran gitu ya. Tapi yang kita lihat dalam 2 bulan terakhir setidaknya itu suara Dharmakun tidak kemana-mana ya. Sekitar 5%, 5, 6%, bahkan kadang-kadang 4% gitu ya. Sehingga saya tidak terlalu melihat akan ada peluang di mana pasangan Dharmakun ini bisa menaikkan suara secara signifikan ya pada hari ini. Sehingga sementara kalau kita lihat sebetulnya di survei kami yang terakhir itu belum ada pasangan yang lebih dari 50%. Tetapi ada tren di mana Pramono Rano ini mengalami penguatan dari waktu ke waktu secara konsisten. Dan di survei terakhir di awal November kami menemukan suara keunggulan Pram Rano itu sudah signifikan dibanding dengan Ridho gitu ya. Sehingga kalau konsisten itu mengalami penguatan, ada besar kemungkinan pilkada Jakarta ini justru akan terjadi dalam 1 putaran. Karena tadi syaratnya Pak Dharmakun juga tidak kemana-mana suaranya. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa dalam beberapa hari terakhir itu ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Dharma Pongrekun sehingga menaikkan suara secara signifikan. Jadi kalau kita lihat aspek trennya itu justru saya menduga pilkada Jakarta lebih dekat ke 1 putaran dengan kemenangan Pramono Rano. Oke, kita tunggu sebentar lagi ada quick count-nya ya. Kita tunggu tentu di DKI Jakarta dan juga sejumlah daerah lain. Terima kasih Mas Asrari, Mas Sediman sudah hadir di MTV Special Report hari ini. Kita sudahi di sini, pemirsa jangan kemana-mana.